Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar walaupun dalam keadaan situasi pandemi seperti saat ini. Proses belajar pun dilakukan secara daring dengan efisien dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang mana menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berkaitan dengan materi asam basa pada kelas 11. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan bahan-bahan serta alat apa saja yang kita butuhkan dalam melakukan proses praktikum ini. Baik, adapun bahan-bahan yang kita perlukan dalam proses praktikum ini, yaitu yang pertama kita membutuhkan indikator. Nah, berhubung kita melakukan praktikum di luar laboratorium, sehingga bahan dan alat yang akan kita gunakan itu terbatas, sehingga kita memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai indikator, yaitu berupa indikator alami. Nah, indikator alami ini akan kita gunakan untuk menguji apakah suatu larutan tergolong ke dalam larutan asam atau basa, yaitu juga dengan mengetahui atau memperkirakan nilai pH-nya. Nah, adapun indikator alami yang saya gunakan yaitu yang pertama berupa kunyit, kemudian ada kembang bunga kertas, kemudian ada daun niana. Nah, indikator-indikator ini dipilih karena memiliki warna yang mencolok sehingga dapat digunakan untuk menguji suatu larutan. Nah, adapun penggunaannya, larutan tersebut kita ambil ekstraknya dengan cara diulek kemudian diperas. Di sini saya sudah mengambil ekstraknya, dapat dilihat warnanya. Kemudian ini untuk kunyit. Adapun selanjutnya yang kita butuhkan yaitu larutan, yaitu larutan cuka dan juga sabun, air sabun. Nah, untuk mendukung proses praktikum ini tentunya kita membutuhkan alat-alat, yaitu gelas kaca yang transparan. Jika di lab kita menggunakan tabung reaksi. Kemudian kita menggunakan sendok untuk menakar larutan yang akan kita tuangkan. Mungkin bila di lab kita akan menggunakan pipet tetes. Kemudian untuk tetap menjaga kebersihan kita memanfaatkan tisu. Nah, berikut kita akan lakukan praktikum. Baik, yang pertama kita akan coba menguji larutan dengan menggunakan indikator kunyit. Kita menggunakan dua buah gelas transparan yang terlebih dahulu telah disterilkan. Nah, selanjutnya kita masukkan larutan atau cuka ini ke dalam gelas dengan menggunakan takaran sendok. Nah, di sini saya menggunakan 3 sendok makan larutan cuka atau cuka ini. Kemudian dengan sendok yang berbeda kita menuangkan larutan atau sabun ini.
larutan ini memiliki warna biru. Kita menuangkannya dengan volume yang sama seperti cuka tadi. Setelah itu, kita meneteskan atau menuangkan indikator kunyit ke dalam kedua larutan ini. Suhunya kita aduk. Nah, kita coba 1 sendok dulu, lalu kita aduk dengan menggunakan sendok masing-masing. Nah, bisa dilihat perubahan warna yang terjadi pada kedua larutan ini. Ini untuk cuka, kita lihat warnanya berubah menjadi warna kuning muda. Sedangkan untuk larutan sabun sendiri memiliki warna yang agak kehijauan, hijau kebiru-biruan, bisa dilihat warnanya. Nah, berdasarkan indikator universal, pada tabel indikator universal dapat kita ketahui bahwa perubahan warna menjadi warna kuning digolongkan sebagai asam. Mengapa? Karena pH-nya memiliki rentan dari 3 sampai 6. Sedangkan untuk warna hijau kebiruan rentannya dari 7 ke atas, sehingga larutan cuka ini bisa kita katakan sebagai larutan asam, sedangkan untuk larutan sabun digolongkan sebagai larutan basa. Nah, itu tadi untuk indikator kunyit. Kita lanjut ke indikator kedua, yaitu daun mayana. Nah, pertama-tama kita sama seperti sebelumnya menggunakan 2 gelas. Selanjutnya kita tuangkan 3 sendok makan cuka. Nah, dengan sendok yang berbeda kita tuangkan pula pada sabun pada gelas yang lain. Baik. Setelah itu, sama seperti indikator awal, kita menuangkan indikator daun mayana ini ke dalam
kedua larutan Nah, sendok yang ini kita gunakan untuk mengaduk larutan cuka. Kemudian dengan sendok yang berbeda kita mengaduk larutan sabun. Dapat dilihat perubahan warna yang terjadi. Sabun ini memiliki warna yang coklat agak kebiruan. Bila dilihat dari samping memiliki warna agak kebiruan. Sedangkan untuk larutan cuka memiliki warna coklat ke merah-merahan. Nah, bisa dilihat. Nah, dari sini warna biru menunjukkan pH suatu larutan itu di atas 7, sedangkan warna merah menunjukkan pH suatu larutan di bawah 7, yang mana pada indikator yang kedua sama seperti indikator awal, larutan cuka tergolong sebagai larutan asam, sedangkan larutan sabun tergolong sebagai larutan basah. Kita beralih ke indikator yang ketiga, yaitu ekstrak bunga kertas. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita menggunakan 2 buah gelas, kemudian dengan sendok yang berbeda kita menuangkan cuka sebanyak 3 sendok makan ke dalam salah satu gelas. Nah, selanjutnya larutan sabun. Nah, setelah itu kita menggunakan indikator ini dengan menuangkannya ke dalam tiap-tiap gelas. Nah, selanjutnya seperti biasa kita aduk, tentunya dengan sendok yang berbeda untuk menghindari kontaminasi antara kedua larutan. Nah, di sini kita lihat dari indikator yang terakhir, yaitu bunga kertas, terjadi perubahan warna yang begitu mencolok, di mana untuk larutan cuka memiliki warna merah muda, sedangkan untuk larutan sabun memiliki warna ungu. Nah, ini membuktikan bahwa sama seperti sebelumnya, warna ungu menandakan pH dari larutan tersebut di atas 7 atau tergolong ke dalam larutan basah, sedangkan untuk
larutan cuka ini memiliki warna merah muda yang membuktikan bahwa larutan tersebut memiliki pH di bawah 7 atau tergolong ke dalam larutan asam. Baik, sekian praktikum kita hari ini. Ini merupakan hasil praktikum kita hari ini. Dapat dilihat terjadi perubahan warna yang mencolok antara larutan asam yang saya letakkan di sebelah kanan tiap-tiap gelas, kemudian larutan basah. Nah, sesuai indikator universal yang seperti ini, kita bisa menentukan bahwa larutan cuka tergolong ke dalam larutan asam, sedangkan larutan air sabun tergolong ke dalam larutan basah, yang mana larutan asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan untuk larutan basah memiliki pH di atas 7. Nah, saya kira sekian praktikum kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.